Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sunarto SE, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional, serta teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Maria Delmi, kelas manajemen 04 sore, semester 3. Saya akan menyampaikan rangkuman materi tentang ekonomi internasional. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, ekspor-impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter, serta organisasi ekonomi baik swasta maupun pemerintah dan kerjasama ekonomi antar negara. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi, maka permasalahan pokok yang dihadapi oleh ekonomi internasional sama dengan ilmu ekonomi, yaitu masalah kelangkaan produk dan masalah pilihan produk. Yang diartikan produk adalah barang, jasa, serta ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh manusia. Dari pengertian ekonomi internasional tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dalam segi ilmiah dan dalam segi praktisinya. Dalam segi ilmiah, ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Sedangkan dalam segi praktisnya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar orang-orang perorangan dari negara yang satu ke negara lainnya. Pentingnya studi ekonomi internasional karena pada saat ini pengaruh globalisasi ekonomi dunia yang ditandai dengan ciri-ciri atau karakter sebagai berikut. 1. Keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus uang dan transfer teknologi. 2. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana adanya perusahaan multinasional. 3. Persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektif yang optimal. Sebagai konsekuensi dari globalisasi, maka studi ekonomi internasional sangat penting guna mengukur kemampuan suatu negara dalam kancah globalisasi. Ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, teori dan kebijaksanaan perdagangan internasional. Kedua, teori dan kebijaksanaan keuangan atau moneter internasional. Ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Dan yang keempat, perusahaan multinasional. Faktor-faktor penunjang ekonomi internasional. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong sebuah negara untuk menunjang kegiatan ekonomi internasional, yaitu 1. Memiliki keinginan untuk mendapat keuntungan yang tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan negara. 2. Memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk dapat mengelola sumber daya. 3. Memiliki kelebihan produk atau barang di dalam negeri sehingga melakukan ekonomi internasional merupakan hal yang tepat. 4. Adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, adat istiadat, iklim yang dimiliki suatu negara sehingga hasil atau jenis produk yang dihasilkan antar negara satu dengan negara lainnya mengalami perbedaan. 5. Terdapat era globalisasi di mana setiap satu negara tidak mungkin bisa hidup dengan sendirinya tanpa bantuan dari negara lain. 6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa yang memang sedang tren di zamannya. 7. Adanya keinginan untuk dapat
membuka suatu peluang kerja sama, serta hubungan-hubungan diplomatik yang dilakukan masyarakat dari negara-negara lainnya. Tujuan ekonomi internasional. Tujuan dari ekonomi internasional adalah untuk bisa meningkatkan kemakmuran suatu negara yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakatnya. Nah, dari tujuan tersebut dapat diraih apabila terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi internasional, seperti contohnya ekspor impor, perasuransian, pengkreditan, investasi, dan bidang lainnya. Manfaat kegiatan ekonomi internasional. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dari adanya kegiatan ekonomi internasional, yaitu 1. Meningkatkan pendapatan suatu negara. 2. Menjaga kestabilan harga barang di dalam negeri. 3. Memperluas ketersediaan lapangan kerja di suatu negara. 4. Mempercepat pembangunan nasional. 5. Munculnya ahli-ahli di bidang teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.